Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Kamila Agustin, NIM 6 2019 0166, Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, Prodi Farmasi kelas B semester 4. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas pada pertemuan 4, yaitu membuat video mengenai LOD dan LOQ. Baik, di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Validasi Metode Parameter LOD dan LOQ pada tablet paracetamol menggunakan spektrofotometri UV visible. Baik, di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama, dasar teori. Yang kedua, pengertian dari bagian-bagian parameter. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dasar teori. Di sini akan dibahas 2 teori. Yang pertama yaitu validasi metode analisis dan spektrofotometri UV visible. Pembahasan yang pertama. Nah, apa sih validasi metode analisis itu? Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi syarat untuk penggunanya. Di sini validasi metode analisis bertujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa metode analisis tersebut sudah sesuai untuk peruntukannya. Dan yang selanjutnya yaitu spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Spektrofotometri UV visible biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks dalam larutan. Sinar UV berada pada panjang 200-400 nanometer, sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400-800 nanometer. Sebagai sumber cahaya, biasanya digunakan lampu hidrogen atau deuterium untuk pengukuran UV dan lampu tungsten untuk pengukuran pada cahaya tampak. Nah, pada bagian kedua yaitu akan dibahas pengertian bagian-bagian dari parameter. Ada LOD, LOQ, dan linearitas. Pada bagian kedua yaitu kita akan membahas pengertian dari LOD, LOQ, dan linearitas. Yang pertama, LOD atau limit batas merupakan jumlah atau konsentrasi terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi, namun tidak perlu diukur sesuai dengan nilai sebenarnya. Yang kedua yaitu LOQ atau limit kuantitas. Limit kuantitas adalah jumlah analit terkecil dalam sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif pada tingkat ketelitian dan ketepatan yang baik. Jadi, limit deteksi
dan limit kuantitas dihitung dari rata-rata kemiringan garis dan simpang baku intercept kurva standar yang diperoleh. Yang ketiga yaitu linearitas. Linearitas menunjukkan kemampuan suatu metode analisis untuk memperoleh hasil pengujian yang sesuai dengan konsentrasi analit dalam sampel pada kisaran konsentrasi tertentu. Persamaan garis yang digunakan pada kurva kalibrasi diperoleh dari metode kuadrat kecil, yaitu Y sama dengan A plus BX. Pada bagian ketiga, di sini ada hasil dan pembahasan dari uji yang telah dilakukan. Pada bagian batas deteksi dan batas kuantisasi melalui sinyal terhadap kebisingan batas kuantifikasi atau LOQ adalah jumlah minimum yang disuntikan menghasilkan pengukuran kuantitatif dalam matriks target dengan presisi diterima dalam kromatografi. Biasanya membutuhkan ketinggian puncak 1-20 kali lebih tinggi dari dasar suara. Jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan presisi didefinisikan sebelumnya adalah sama dengan batas kuantisasi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat yaitu LOD 0, batas deteksi dan batas kuantitas. Pembahasan selanjutnya yaitu pada kromatografi. Batas deteksi adalah jumlah injeksi yang menghasilkan puncak dengan ketinggian minimal 2 atau 3 kali lebih tinggi tingkat kebisingan baseline sinyal atau kebisingan metode. Yang pertama ada inspeksi visual, kedua standar deviasi respon berdasarkan deviasi standar dari kosong, dan yang ketiga standar deviasi respon berdasarkan kemiringan kurva kalibrasi. Yang pertama kita akan bahas inspeksi visual, yaitu batas deteksi ditentukan oleh analisis sampel dan konsentrasi analit dan dikenal dengan penentuan tingkat minimum yang analit dapat dipercaya terdeteksi. Yang kedua adalah standar deviasi respon berdasarkan deviasi standar dari kosong, yaitu pengukuran besarnya respon latar belakang analit dilakukan dengan menganalisis jumlah sampel yang tepat kosong dan menghitung standar deviasi tanggapan ini. Dan yang terakhir yaitu standar deviasi respon berdasarkan kemiringan kurva kalibrasi, merupakan sebuah kurva kalibrasi tertentu dipelajari dengan menggunakan sampel yang mengandung analit dalam kisaran batas deteksi. Deviasi standar residu dari garis regresi atau standar deviasi dari Y dari perpotongan garis-garis regresi dapat digunakan sebagai standar deviasi. Pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari jurnal yang saya kaji pada tugas ke-14 ini dapat disimpulkan bahwa LOD merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi maupun tidak selalu dapat dikuantifikasi. Sedangkan nilai LOQ merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat ditentukan. Dan nilai LOD yaitu 0,8415 dan nilai LOQ yaitu 2,8052.
Jadi dari jurnal yang saya Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penyelesaian tugas pertemuan 14 ini mengenai LOD, LOQ, dan linearitas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.